Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, kita pasti bakalan ngobrolin yang penting, yang viral, yang menarik, berbagai tips dan trik juga bakalan ada di sini. Dan hari ini saya pastinya juga tidak mungkin sendiri, sudah ada Ibu Yeni di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Terima kasih Bu Yeni sudah meluangkan waktunya untuk kita podcast bareng di sini pada hari ini. Dan hari ini tuh kita membahas apa sih? Jadi kita akan membahas tentang satu buah komunitas yang saya anggap hebat gitu. Ini komunitas Taufan namanya. Komunitas ini sendiri tuh seperti apa? Hari ini kita bakal membahas tentang komunitas Taufan. Tapi mungkin kalau saya menceritakan komunitas Taufan itu apa, nggak afdol karena sudah ada Mbak Yeni di depan saya. Bu Yeni ini boleh nggak sih diceritakan ke kami semua yang ada di sini dan juga pemirsa TV yang ada di rumah, sebenarnya komunitas Taufan itu apa sih, Bu? Jadi komunitas Taufan itu komunitas pendampingan untuk anak-anak kanker, juga untuk anak-anak yang berisiko tinggi. Lalu kegiatan kita juga berbasis kerelawanan. Kegiatannya di Jabodetabek, tapi untuk mendampingi pasien anak-anak Indonesia yang dirujuk ke Jakarta berobatnya gitu. Oke. Nah, ini tuh dari kapan dan berdasarkan kenapa gitu sampai akhirnya si komunitas Taufan ini ada hadir? Jadi kegiatan ini mulainya dari 1 bulan setelah Taufannya wafat gitu. Oke. Di Taufan itu anak saya yang keempat, sakit leukemia, berjuang selama 4 tahun sampai akhirnya berpulang. 1 bulan kemudian saya udah balik lagi ke rumah sakit buat sharing sih waktu itu sama orang tua pasien. Sampai akhirnya ketemu banyak teman, juga banyak kemudahan-kemudahan dan segala jalan gitu ya, untuk bisa membantu anak-anak kanker. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi yang mungkin lebih ke kenapa gitu, maksudnya kan Taufan ini jadi contoh kasusnya gitu sebenarnya, tapi lebih kenapa pada akhirnya ada komunitas ini, lebih karena mungkin Bu Yeni melihat sebenarnya para orang tua yang anak-anaknya mengalami sakit kanker atau misalnya yang risiko tinggi itu memang sebenarnya butuh support, atau lebih karena apa gitu? Jadi sebenarnya kegiatannya ngalir aja sih. Pada saat saya balik lagi ke rumah sakit juga waktu itu sebetulnya lebih banyak untuk memenuhi ego saya, dimana pada saat itu saya merasa kehilangan, saya merasa sedih, tapi saya bisa mendapat kenyamanan pada saat saya berkumpul sama mereka gitu. Awalnya seperti itu, terus sharing-sharing tentang apa yang saya tahu, lalu ngobrol sama mereka itu rasanya gimana ya, nyaman aja, deket aja gitu untuk pasien yang misalnya pasien baru atau pasien lama gitu, nyaman aja di situ. Saya banyak bisa lebih meluapkan emosi untuk anak saya, dan juga bisa saling support kali mungkin ya. Awalnya gitu. Seperti itu sampai akhirnya ya temannya semakin banyak, bantuan semakin banyak, dan tanggung jawab juga semakin banyak, semakin besar sampai mengalir aja sih, yang tadinya sendiri berkomunitas lalu sampai legal. Wow, ini berarti jalannya cukup panjang nih sampai sekarang, tapi alhamdulillah juga sekarang ini berarti udah banyak banget. Relawannya ada berapa? Terus anak-anaknya sendiri yang tergabung di dalam komunitas ada berapa, Bu? Udah diceritain kan? Jadi awalnya kegiatan ini adalah memang mengajak waktu itu sih kebanyakan kita mengajak anak-anak muda gitu ya, untuk mengasah empatinya. Nah di situ pas dengan pengalaman saya pada saat mendampingi anak saya, bagaimana dapat berbagi gitu ya, berbagi dengan apa yang kita punya. Kadang orang berbagi dengan barang, betul, atau dengan uang, betul, gitu ya, material gitu. Tapi banyak sekali bahwa sebenarnya
berdonasi waktu itu sangat luar biasa. Banyak sekali orang yang tidak bisa mendonasikan waktunya. Nah di sini ada kemudahan gitu ya antara relawan dengan kegiatan kami. Oke, berarti kegiatannya itu apa aja? Kalau di selama ini gitu, kalau misalnya lagi kumpul gitu, apa aja kegiatannya? Kegiatannya ada support visit, itu fokusnya untuk menyalurkan donasi ya, baik material biar baik material maupun finansial. Tapi di situ menjadi support ya antara pasien baru sama pasien lama, karena biasanya itu support visit itu pasiennya banyak banget. Betul. Gitu. Di situ juga jembatan untuk para donatur merasakan langsung bagaimana melihat apa yang bisa dirasakan, kebahagiaan, manfaat yang dirasakan oleh keluarga pasien gitu dan anak-anak itu. Ada juga home visit. Home visit itu lebih ke fokusnya untuk menguatkan dari segi psikis ya, keluarga pasien dan pasiennya juga, dan itu biasanya lebih intens untuk pasien-pasien dengan kategori yang butuh pendampingan lebih atau dalam kategori pasien berat, prognosnya berat gitu ya. Lalu ada juga kayak fun trip, ada juga charity art festival, ada juga care for gitu. Alhamdulillah sih. Tapi kegiatan rutinnya itu setiap minggunya pada saat sebelum pandemi ini ya. Ada 2-3 kali setiap minggu itu ada visit. Nah, setelah pandemi ini semuanya secara online kan. Secara online. Tapi bagaimanapun juga sebisa mungkin kegiatan positif yang bisa tetap dilakukan, bisa tetap disupport, itu tetap disupport. Tapi aku yang bikin salut adalah tadi udah di-mention sama Bu Yeni awalnya 1 bulan setelah kehilangan Taufan udah bisa ke rumah sakit kembali. Itu alasannya apa? Maksudnya aku kalau misalnya sebagai orang tua gitu ya, mengobati rasa kehilangan itu kan jauh berbeda dengan kalau cuma dia pergi tapi bisa kembali lagi gitu. Itu gimana untuk menguatkan diri untuk akhirnya pergi lagi ke rumah sakit gitu, ke tempat Taufan waktu itu gimana? Pada saat itu sih lebih ke bukan mengasah sih, lebih ke menantang diri saya sendiri gitu kan. Sanggup nggak sih saya balik lagi gitu kan. Dan awal-awal sih ya cuman merasakan kenangan-kenangan gitu ya. Karena di setiap sudut dimanapun aku bisa kebayang gimana maksudnya ini tuh perasaan orang tua gitu, alami wajar sekali gitu, kehilangan anak, bersedih diri gitu. Makanya tadi aku bilang gitu, Bu Yeni tuh hebat banget gitu, 1 bulan bisa 1 bulan, maksudnya anak itu kan nggak gimana sih, kehilangan anak tuh bukan perkara mudah pastinya, nggak mungkin bisa dilewati dengan sebegitu cepatnya. Menantang diri tapi bahkan akhirnya bisa mensupport orang lain gitu untuk tetap kuat. Jadi ya saya menikmati setiap apa yang bisa saya rasakan lagi. Maaf, mungkin sekarang saya lagi kangen. Gak apa-apa. Nah, tapi di situ saya merasakan kepuasan gitu. Saya bisa meluk lagi, saya bisa melakukan apapun yang pernah saya lakukan sama anak saya. Dan biasanya saya punya keterikatan yang lebih sama anak-anak yang dalam posisi berat. Di mana saya bisa meluangkan waktu lebih banyak gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi panjang lebar lagi. Dan nih kalau Taufan yang pasti Taufan udah bahagia sama Allah ada di sana. Nih ada Mamah di sini akan sharing lebih panjang lebar lagi seputar tentang komunitas Taufan. Jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Amin.